Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana coding simpan pada Java NetBeans yang untuk menyimpan data untuk ke database MySQL. Pertama sekali, kita buat dulu tombol simpan yang akan kita gunakan untuk kita klik ketika form ini berjalan. Setelah kita bikin coding simpan, setelah kita bikin button simpan, kita ubah variabel name-nya menjadi btn simpan. Oke, terus setelah itu kita klik 2 kali seperti ini. Nah, di sini saya sudah melakukan codingan sebelumnya. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah try catch ini maksudnya adalah ketika dia logikanya seperti ini. Ketika dia berhasil, maka dia akan menampilkan berhasil disimpan. Ketika dia gagal untuk mengeksekusi SQL-nya, maka dia akan menampilkan pesan gagal disimpan. Plus E ini maksudnya adalah untuk menampilkan errornya apa. Seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah coding perintah insert into itu pasti sama setiap melakukan penyimpanan data ke dalam database. Yang perlu diperhatikan ini, tabel underscore transaksi. Di sini teman-teman harus memperhatikan tabel yang teman-teman buat. Di sini saya akan menyimpannya ke dalam database penjualan. Di sini di mana video sebelumnya sudah selesai ya kita koneksikan. Di sini saya akan menyimpannya ke dalam tabel underscore transaksi. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan nama tabelnya ya. Nama tabelnya apa? Setelah itu, teman-teman buat nama tabelnya di sini. Terus ini tetap sama ya, values. Karena kita akan menyimpan banyak nilai. Nah, di sini teks ini asalnya dari mana? Ini asalnya dari field yang akan teman simpan di dalam database. Ini ya, field ini ya. Di sini kebetulan saya mempunyai 10 inputan. Maka semuanya akan saya simpan ke dalam database. Ini ada 10 ya. Ini ada juga 10. Nah, di sini perbedaannya apa? Di sini teman-teman harus memperhatikan field apa saja yang komponen-komponen apa saja yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan komponen text field dan juga combo box seperti itu. Nah, pada text field kita menggunakan untuk menangkap nilai menggunakan method atau function getText. Terus ini beberapa text field ya. Ini saya gunakan text field. Nah, di sini saya menggunakan combo box. Nah, combo box itu dia menggunakan get selected item untuk menangkap nilainya. Seperti itu. Nah, selebihnya sama ya. Ini tinggal di teman-teman copy paste saja ke dalam codingannya seperti ini. Nah, teman-teman selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah jangan ada sampai kesalahan atau kelupaan titik koma ini, jangan terus juga tanda tambahnya ya. Terus juga perhatikan tanda kutipnya ini. Ini jangan sampai ada yang salah atau kurang gitu. Kalau ada yang error berarti silahkan diperhatikan tanda tambah atau tutup kurung kutip 1 ataupun kutip 2-nya seperti itu. Setelah teman-teman lakukan pengkodingan ini, maka teman-teman langsung saja bisa run filenya. Oke, dia ini koneksi sudah berhasil ya. Di sini misalnya saya tes untuk isi data misalnya 2 ya. Di sini misalnya saya isi Rudi. Nama yang lain lah, misalnya Nisa. Seperti ini, misalnya dia membeli Indomie, terus dia beli 12, kita proses, kita simpan. Maka jika dia menampilkan pesan berhasil disimpan, maka teman-teman bisa melihatnya di browse. Nah, ini ya Nisa, Indomie. Nah, dia sudah tersimpan ke dalam database. Berarti kita sudah bisa melakukan penyimpanan data ke dalam database. Nah, apa maksud plus E ini? Di sini saya akan mencontohkannya ya. Bisa seperti ini. Kode transaksi 2 udah ada di dalam database ya. Harusnya itu nggak boleh lagi karena dia ID transaksi ini unik. Seperti itu kan. Maka kalau kita coba lagi kita simpan nih. Nah, dia menampilkan pesan error. Pesan errornya apa? Duplicate entry 2 for key primary. Artinya primary key yang 2 ini, artinya data 2 ini, itu sudah ada di dalam database kita. Sedangkan kalau primary key itu nggak boleh dia duplikat seperti itu. Itu pesan errornya. Nah, bagaimana ceritanya jika teman-teman ingin membuat form baru lagi? Jika teman-teman ingin membuat form baru lagi dan dia masih di dalam project yang sama, maka yang langkah kita kemarin ada 4 ya.
Nah, langkah yang pertama itu tidak usah dilakukan lagi, di mana kita mengimpor library MySQL JDBC driver-nya, itu tidak perlu dilakukan lagi. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah teman-teman tinggal mengcopy beberapa import library. Itu langkah yang kedua, di mana kita import dulu library ini. Ya, di sini saya sudah selesai melakukan codingannya. Di sini ya, import dulu library ini. Setelah itu, kita juga jangan lupa kopikan ini, yang public variable public database kemarin. Kita kopikan juga ke sini. Nah, setelah itu kita buat sebuah metode, sebuah ya metode koneksi gitu. Nah, kita masukkan juga di sini. Nah, setelah itu kalau ada error tinggal klik 2 kali, terus maka dia akan membuat metode baru gitu, koneksi. Nah, tinggal teman-teman copy saja bagian yang ini. Nah, tinggal copy teman-teman copy di sini saya sudah selesai melakukan copy ya. Nah, jika kita lakukan jalan pada form baru, maka dia juga koneksi berhasil seperti itu. Nah, juga begitu pun dengan coding simpan, tinggal teman-teman buat saja tombol simpan ya. Di sini saya sudah selesai melakukan contohnya di sini, coding simpan. Tinggal teman-teman klik 2 kali. Nah, sama seperti sebelumnya, di mana kalau coding simpan itu adalah ada try-nya, terus ada perintah seperti ini, dan juga ada gagal disimpan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal copy paste saja coding sebelumnya, tinggal diubah. Di sini kan kita cuma mempunyai 2 input kan, dia kebetulan dua-duanya text field, lebih enak gitu. Nah, tinggal kita insert into tabel nilai ya. Nah, kenapa ini tabel nilai berubah? Karena saya akan menyimpannya ke dalam tabel nilai. Seperti ini. Saya ingin menyimpannya ke dalam tabel nilai, makanya di sini saya menulisnya tabel nilai. Maka misalnya teman-teman ingin menyimpannya ke tabel, misalnya tabel keterangan misalnya, tinggal teman-teman ubah dia ke dalam tabel underscore keterangan seperti itu. Tinggal disesuaikan saja. Terus dia values-nya apa? Di sini saya mempunyai dua ya, namanya get text ya, text dan nilai sama text cat. Nah, di sini saya text dan nilainya get text, terus text cat-nya get text seperti itu. Tinggal dieksekusi dan dia akan kalau berhasil simpan, maka dia menampilkan pesan berhasil disimpan. Oke, misal kita tes ya 12, kita enter ya. Di sini saya menggunakan key preset. Oke, tanda kurung kita simpan, maka dia berhasil disimpan seperti ini dan begitu kita refresh, ini Anda kurang beruntung seperti itu. Kira-kira itulah tutorial tentang bagaimana membuat coding simpan, tombol simpan, membuat coding tombol simpan pada Java NetBeans dan tersimpan ke dalam database MySQL.